Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Gading Giovanni Putri selaku dosen pengampu dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul di pertemuan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iftitah wa Taufat yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini yang membahas tentang sistem olfaktori dengan materi stimulus olfaktori, anatomi hidung, mekanisme sistem olfaktori, dan kerusakan pada sistem olfaktori. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Nadia Alifatus Sadiah, dan yang kedua Rahitya Rifki Hananta. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian materi. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri, materi kedua akan disampaikan rekan saya Rahit, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Nadia. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, kita akan mengenal pengertian sistem olfaktori. Sistem olfaktori adalah sistem sensori yang berfungsi untuk mencium bau. Sistem ini akan menerima, memproses, dan menerjemahkan aroma yang kita hirup. Panca indera yang satu ini juga disebut sebagai sensor kimia. Hal ini membuat indera pembau mampu mendeteksi unsur kimia yang berasal dari makanan, benda sekitar, bahkan perilaku seksual. Materi yang pertama yaitu stimulus olfaktori. Stimulus pada sistem olfaktori adalah bau atau bisa disebut juga aroma. Aroma ini terdiri dari zat volatil, yaitu zat-zat yang mudah uap atau menguap, yang memiliki berat molekul sekitar 15 gram sampai 300 gram. Penciuman terjadi karena adanya molekul-molekul yang menguap dan masuk ke saluran hidung dan mengenai olfaktori membran. Materi yang kedua yaitu anatomi hidung. Anatomi hidung ini dibagi menjadi dua, bagian luar dan bagian dalam. Yang pertama, bagian luar bisa dilihat di gambar, menunjukkan anatomi hidung bagian luar meliputi pangkal hidung yaitu briki, dorsum nasi atau disebut dengan batang hidung, ujung hidung, ala nasi, kolumella, tulang rawan dan kulit, dan lubang hidung yaitu nares anterior. Ujung hidung juga dikenal sebagai apex. Bagian ujung hidung memanjang ke atas bibir tengah dan disebut kolumella. Sedangkan tempat pertemuan kolumella dengan bibir tengah atas disebut pangkal hidung. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rahit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi hidung bagian dalam. Anatomi hidung bagian dalam dimulai dengan lubang hidung atau rongga hidung, di mana orang normal memiliki dua rongga hidung, yaitu rongga kanan dan rongga kiri. Dipisahkan oleh dinding yang disebut dengan septum nasi. Septum nasi juga menopang batang hidung atau bagian belakang hidung. Rongga hidung sendiri dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu nares anterior pada rongga depan, vestibulum di bagian tengah, dan nares posterior atau koana di bagian belakang. Vestibulum memiliki kulit dengan kelenjar keringat, bulu mata atau rambut getar, dan kelenjar sebaceous. Materi selanjutnya tentang mekanisme sistem olfaktori. Mekanisme kerja sistem olfaktori yang pertama, rangsangan bau. Masuk ke dalam lubang hidung melalui udara dan kemudian disaring oleh bulu-bulu hidung.
Udara yang mengandung kotoran dibersihkan dan kotoran yang menempel di hidung diendapkan di aliran hidung. Yang kedua, udara yang mengandung rangsangan penciuman ini memiliki epitel penciuman. Dan yang ketiga, rangsangan penciuman menggetarkan cairan atau membran penciuman seperti lendir dan kemudian menggetarkan syaraf penciuman atau olfaktori. Yang keempat, stimulasi osilasi syaraf penciuman dikirim ke talamus di hipotalamus yang terletak di otak. Dan yang terakhir nomor 5, di daerah olfaktori otak, hipotalamus, talamus atau korteks menangkap bau dan kemudian menafsirkannya berdasarkan memori atau memainkan memori baru di otak untuk digunakan pada saat berikutnya mencium bau tersebut ataupun bau yang sama. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nadia. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. Kenalkan, nama saya Nadia Alifatus Sabiah. Saya akan menjelaskan tentang kerusakan pada sistem olfaktori. Yang pertama, anosmia. Anosmia adalah kerusakan sistem penciuman yang menyebabkan ketidakmampuan untuk mencium bau. Obstruksi ini menyebabkan epitel olfaktorius tersumbat. Anosmia juga bisa disebabkan oleh usia ketika orang parubaya kehilangan indera penciumannya. Yang kedua, hiposmia. Hiposmia adalah kerusakan sistem penciuman yang melemahkan kemampuan untuk merasakan bau. Hiposmia dapat disebabkan oleh proses patologis di sepanjang jalur penciuman. Yang ketiga, disosmia. Disosmia adalah kerusakan pada sistem penciuman yang menimbulkan bau tak sedap pada penderita. Penyebab kerusakan ini antara lain infeksi mulut dan gigi, infeksi sinus, gangguan saraf penciuman, infeksi saluran pernafasan atas, paparan racun kimia, stres atau depresi, tumor otak, dan lainnya. Yang ketiga, pantosmia panto. Berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilusi dan osma yang berarti bau, yang jika diartikan secara keseluruhan adalah bau ilusi. Pantosmia terjadi karena bagian atas jalur penciuman terlalu aktif dan bagian inilah yang memastikan persepsi penciuman. Pantosmia ini memiliki beberapa penyebab seperti adanya saraf yang tidak aktif yang mengeluarkan bau dari otak, kerusakan otak yang menyebabkan kerusakan beberapa organ sensorik di otak, atau penderita penyakit Alzheimer, yaitu halusinasi penciuman dan visual. Yang kelima adalah agnosia. Agnosia adalah hilangnya kemampuan untuk mengenali benda, orang, suara, bentuk, atau bau meskipun indera tidak rusak, dan hilangnya ingatan. Agnosia biasanya hanya mempengaruhi satu hal seperti penciuman atau pendengaran. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok 6. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.